Good morning, everybody. How are you today? Hopefully, you are healthy and happy. Today, we are going to talk about simple present tense. Are you ready? Let's check it out. Oke, talking about simple present tense, ada beberapa hal penting that you have to consider about. Yang pertama, simple present tense adalah merupakan salah satu bagian dari pola kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, simple present tense ini berfungsi menunjukkan atau mengungkapkan suatu fakta atau kejadian yang nyata. Dan berikutnya, simple present tense berfungsi juga untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang dilakukan secara rutin atau teratur. Dalam hal ini our routinity. Dan yang ketiga, simple present tense terdiri dari dua pola kalimat, yaitu yang pertama kalimat non-verbal atau non-verbal sentences dan kalimat verbal atau verbal sentences. Iya, sekarang kita coba melihat pola kalimat simple present tense. Yang pertama tentang non-verbal sentences. Non-verbal sentences di sini kita tidak terlepas dari penggunaan to be. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa masing-masing subjek ada pasangan to be-nya sendiri-sendiri. For example, I am. Bisa disingkat juga I'm. Kemudian you are atau your, we are, they are, their, she is, she's, he is, his, dan it is, it's. Pola kalimat non-verbal sentences yang menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu to be itu terdiri dari yang pertama ada pola kalimat yang terdiri dari adjektif atau kata sifat. Formulanya ada yang pertama untuk kalimat positifnya subject, kemudian followed by to be, diikuti oleh to be, kemudian kata sifat atau adjektif. Untuk kalimat negatif ada subject, kemudian to be, ada kata not, lalu adjektif. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be ada di awal, kemudian diikuti oleh subject, lalu kemudian adjektif. Di sini to be penggunaan to be harus disesuaikan dengan subjek yang mendahuluinya. For example, sentence number 1. Untuk kalimat positif, she is beautiful. Kalimat negatifnya, she is not beautiful. Kalimat interrogatifnya, is she beautiful? Kita menjawab kalimat interrogatifnya, dia menjadi yes she is, kemudian no she is not. Nah, kalau kita melihat pola kalimat positif, she di sini sebagai subjek, kemudian diikuti oleh to be. To be-nya apa? To be-nya is. Karena subjeknya she, maka to be-nya is. Lalu adjektifnya beautiful. What is the meaning of the sentence? She is beautiful. Iya, dia perempuan cantik. Kemudian kalau kalimat negatifnya, she is not beautiful. She sebagai subjek, is-nya to be, kemudian ditambah dengan not, lalu beautiful. Not di sini dipakai untuk kalimat negatif atau kalimat menyangkal. Dia perempuan tidak cantik. Kemudian kalau kalimat tanya, to be-nya di awal kalimat. Hal yang sama juga terjadi pada sentence number 2. Coba lihat. Ada they are diligent. They are not diligent. Are they diligent? Yes, they are. No, they are not. They, mereka, iya. To be-nya are. Subjeknya they, to be-nya are. Diligent. What is the meaning of diligent? Iya, rajin. Mereka rajin. Kalau kalimat negatifnya, subjek ada di awal, they, kemudian diikuti oleh to be, are, kemudian ada not, lalu adjektif. Lalu kalimat interrogatifnya to be ada di awal, diikuti oleh subjek dan
adjectives-nya. Kemudian pola kalimat kedua yang menggunakan to be yaitu nouns atau kata benda. Sekarang kita lihat formulanya. Ya, untuk kalimat positifnya, subjek berada di awal kalimat, lalu diikuti oleh to be, kemudian nouns, kata bendanya. Untuk kalimat negatif, subjek, kemudian to be, kemudian not, lalu nouns. Sementara untuk kalimat interrogatif, to be berada di awal, kemudian subjek, lalu nouns. You have to remember that penggunaan to be harus sesuai dengan subjek yang mendahuluinya. For example, sentence number 1, I'm a student. I'm not a student. Are you a student? Yes, I am. No, I am not. Nah, untuk kalimat positifnya, I sebagai subjek, karena subjeknya I, maka to be-nya adalah am. A student. Student di sini menunjukkan kata benda. Kemudian I, kalimat negatifnya I am not. Setelah to be ada not, lalu diikuti oleh kata benda. Kalimat tanya, are you student? Yes, I am. No, I am not. Kenapa kalimat tanyanya are you student? Karena tidak mungkin kan kita menanyakan ke diri kita sendiri, kemudian kita yang menjawabnya. Pasti untuk pertanyaan yang responnya yes, I am atau no, I am not, berarti kita menanyakan ke orang kedua. Jadi menggunakan are you. Untuk kalimat yang kedua, he's a policeman. He is not a policeman. Is he a policeman? Yes, he is. No, he is not. Nah, subjek dari kalimat ini adalah he. Karena subjeknya he, maka to be-nya adalah is. Ini untuk kalimat positifnya. Setelah to be, ada nouns, kata benda. Policeman itu semua profesi adalah kata benda. Kemudian, he is not a policeman. Setelah he ada is, kemudian ada not, lalu a policeman. Kalimat tanyanya, is he a policeman? Is-nya ada di awal. Nah, karena pertanyaannya is he, maka jawabannya he is. Sekarang pola kalimat nonverbal yang ketiga yaitu menggunakan adverb of place atau kata keterangan tempat. Untuk pola kalimatnya, sesudah subjek ada to be. Kalimat positifnya sesudah subjek ada to be diikuti oleh adverb of place. Kemudian kalimat negatifnya subjek to be, kemudian diikuti oleh not, lalu adverb of place. Dan yang ketiga untuk kalimat tanya to be berada di awal, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian adverb of place. Nah, untuk example-nya kita lihat number 1. We are in the classroom. We are not in the classroom. Are we the classroom? Yes, we are. No, we are not. Jadi we sebagai subjek diikuti oleh to be are. Karena subjeknya we, maka to be-nya adalah are. In the classroom. In di sini adalah preposition of place. Kemudian in classroom ini menunjukkan adverb of place, kata keterangan tempat. Untuk kalimat negatifnya setelah to be ada kata not. Lalu kalimat tanyanya to be ada di awal. Karena pertanyaannya are we, maka kita menjawab yes, we are. Atau no, we are not. Ingat kalau no, sesudah to be ada kata not. Seperti pada contoh berikut. We are in the classroom. Artinya kami berada di dalam kelas. Oke. Sentence number 2. The book is on the table. The book is on the table. The book is not on the table. Is the book on the table? Yes, it is. No, it isn't. Atau no, it is not. Nah, the book sebagai subjek. Setelah itu to be. To be-nya apa? Is, lalu on, preposition, kemudian table di sini menunjukkan adverb of place, prepositional of place, on the table. Nah, karena subjeknya the book, maka to be-nya adalah is. Itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif ditambahkan not sesudah to be. Kalau kalimat interrogatif, is-nya berada di awal diikuti oleh subjeknya lalu adverb of place. Ini yes, it is. It di sini kata ganti benda
the book tadi kata gantinya adalah it. Nah, sekarang important notes, hal penting yang kalian perlu ingat bahwa untuk bentuk negatifnya dari to be, am not, is not, and are not ini biasanya dituliskan. Kalau am not tidak ada perubahan. Kalau is not ini biasanya ditulis isn't, kemudian are not biasanya dituliskan aren't. Nah, catatan yang kedua, makna atau arti bahasa Indonesia dari to be itu sendiri. Kalau tadi ada 3 pola kalimat. Kalau kalimat to be mengawali kata sifat tidak memiliki arti. Misalnya kata I'm happy, saya senang. To be ini tidak memiliki arti bahasa Indonesianya. Dia berfungsi sebagai predikat. Kemudian kedua, to be mengawali kata benda itu dia memiliki arti adalah. Misalnya pada kalimat my father is a teacher. Ayah saya adalah seorang guru. Is di sini yang mana dia memiliki arti adalah to be. Kemudian to be mengawali kata keterangan tempat. Berarti to be di sini dia dalam bahasa Indonesia artinya berada. For example, the rabbit is in the cage. The rabbit is in the cage. Kelinci itu berada di dalam kandang. Ya, jadi to be di sini berarti berada.